Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua sahabat berazam? Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi. Pemilihan umum tahun 2024 membawa berkah bagi keluarga Haji Bistamam. Menyusul terpilihnya pengusaha sukses itu sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hilir, mengalahkan petahana Aprizal Sintong. Tak hanya Bistamam, pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 lalu, Dr. Karmila yang notabene adalah anak Bistamam juga terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Riau I dari Partai Golkar. Kini bapak dan anak itu mencatat sejarah baru di Kabupaten Rokan Hilir, juga di Provinsi Riau. Bapak menjadi bupati, anak menjadi anggota DPR RI. Ini luar biasa. Apa makna yang dapat kita petik dari keberhasilan satu keluarga ini dalam posisi yang sangat strategis? Salah satu di antara hikmah yang dapat dipetik adalah betapa besarnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir kepada keluarga Bistamam. Sehingga Bistamam yang semula adalah seorang pengusaha sukses, pekerja sosial, dan dermawan, sekarang dipercaya untuk menakodai Kabupaten Rokan Hilir, membawa negeri itu lebih baik dari kondisi hari ini. Bistamam adalah putra kelahiran Rantau Bais pada 14 Agustus 1949. Dalam Pilkada serentak tahun 2024 kemarin, ia mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir berpasangan dengan Johnny Charles. Duet Bistamam Johnny Charles diusung oleh beberapa partai politik: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai P3, PBB, dan Partai Gelora. Lawan petahana Aprizal Sintong yang berpasangan dengan Setiawan. Dalam perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat, Bistamam dan Johnny Charles unggul dengan meraih 172.410 suara. Sementara Aprizal Sintong dan Setiawan meraih 126.701 suara. Selisih suara antara Bistamam dengan Aprizal Sintong adalah 45.709 suara. Luar biasa ini. Dan di luar dugaan banyak pihak, Pak Bistamam yang pembawaannya tenang atau low profile, tiba-tiba menumbangkan petahana yang sudah menjabat selama 5 tahun. Dalam sebuah wawancara dengan berazam.com pada bulan Oktober lalu, Bistamam mengaku bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menjadi bupati. Ia hanya fokus pada usaha-usaha yang sudah ditekuninya selama puluhan tahun. Dan alhamdulillah, kata Bistamam saat itu, usaha ini terus berkembang. Tapi seiring dengan masuknya pesta politik lokal Pilkada serentak, Bistamam mengaku banyak didatangi oleh tokoh-tokoh, baik tokoh di tingkat provinsi maupun di Kabupaten Rokan Hilir. Mereka mendorong sekaligus meminta pekerja sosial ini agar ikut mencalonkan diri
sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Permintaan itu tidak semata, kata Abis Tamam, muncul pada tahun 2024. Pada pilkada-pilkada sebelumnya banyak juga tokoh yang datang kepada Abis Tamam mendorong dan meminta dirinya agar ikut mencalonkan diri sebagai bupati. Tapi sekali lagi kata Abis Tamam, di masa itu dia belum berpikir untuk terjun ke dunia politik. Cuma ketika pilkada serentak 2024 permintaan itu datang kembali, dan setelah ia mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, akhirnya Abis Tamam memutuskan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Rokan Hilir. Seiring dengan berjalannya waktu dan dukungan banyak pihak, termasuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Abis Tamam yang dikenal sebagai Bapak Kepala Transmigrasi ini pun unggul dalam penghitungan suara dan menang. Insya Allah, jika tidak ada aral melintang, ia akan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Mudah-mudahan di tangan pengusaha yang berpembawaan tenang ini, Kabupaten Rokan Hilir bisa lebih maju, duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kabupaten lain, baik di Provinsi Riau maupun di luar provinsi. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keberhasilan Karmila sebagai anggota DPR RI itu juga tidak bisa lepas dari didikan sang ayah Abis Tamam kepada Karmila Sari. Karmila yang lahir pada 20 April tahun 1982 terpilih sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Riau I dari Partai Golkar. Ia adalah caleg terpilih kedua dari partai berlambang pohon beringin itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Dr. Handus Haji Samsuar yang pada Pileg Februari 2024 mengantongi suara 101.876. Sementara Karmila sendiri berhasil meraih suara 89.835. Ini juga sejarah baru bagi Partai Golkar, mengantarkan 2 orang calon legislatif terpilih di daerah pemilihan Riau I. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Karmila juga menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari partai yang sama pada periode 2019-2024. Sukses di legislator itu membuat Karmila mengadu nasib ke parlemen di Senayan. Tentu dengan satu harapan dan satu tujuan, bisa lebih luas lagi mendedikasikan ilmu dan pengalaman pelaksanaan fungsi parlemennya untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Riau. Saat ini Karmila duduk di komisi yang salah satu diantaranya membidangi masalah pendidikan. Ia memang memiliki concern yang serius untuk memajukan pendidikan di Provinsi Riau, terkhusus di daerah pemilihan Riau I. Karmila menyelesaikan program studi doktor pada ilmu administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta tahun 2022. Sebelum menempuh pendidikan S3, ia terlebih dahulu menyelesaikan strata 2 pada prodi Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan S1
Prodi Sistem Informasi ia tamatkan di Universitas Tarumanegara tahun 2004. Kita menunggu duet bapak dan anak ini dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir. Duet ini menjadi strategis karena sebagai bupati, Bistamam tentu sudah membuat visi, misi, dan program kerjanya untuk mensejahterakan masyarakat, membangun perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus membenahi infrastruktur di kabupaten yang berjuluk Seribu Kubah itu. Sebagai seorang bupati, Bistamam tentu tidak bisa semata-mata menopang dagukan kebutuhan-kebutuhan pembangunan sosial dan kemasyarakatannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir yang jumlahnya sangat terbatas. Ia membutuhkan topangan dagu dari APBN untuk membawa kemajuan Kabupaten Rokan Hilir. Disinilah kita akan melihat duet bapak dengan anak dalam menjuluk APBN untuk Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai anggota parlemen yang melaksanakan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi social control, Karmila tentu memiliki akses dan kekuatan politik yang tidak rendah untuk membawa anggaran-anggaran nasional bertapak di Kabupaten Rokan Hilir. Akankah duet bapak dengan anak, Pak Bistamam sebagai bupati, Karmila sebagai anggota DPR RI akan sukses membantu pembangunan Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya membawa APBN ke Kabupaten Rokan Hilir? Maka waktulah yang akan menjawabnya. Tapi paling tidak, komunikasi antara bapak dengan anak dalam aspek ini itu nilainya berbeda dengan komunikasi antara Bupati Rokan Hilir dengan anggota DPR RI lainnya dari daerah pemilihan yang sama. Kita tunggu kolaborasi politik keduanya pada 1 atau 2 tahun mendatang. Kita bertemu kembali di edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus YouTube Razam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.